Shalom, salam sejahtera kepada umat Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita akan memahami arti Paskah. Dalam zaman perjanjian lama, Tuhan berfirman kepada hambanya Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan itu yang sedang diperbudak di Mesir oleh bangsa Mesir di bawah kekuasaan Raja Mesir yaitu Firaun. Bangsa Israel diperbudak cukup lama, sekitar 400 tahun lebih, sehingga mereka berteriak, berseru, dan mengeluh kepada Tuhan. Dan teriakan, seruan, kekhawatiran, kepahitan, rasa pedih mereka sampai kepada Tuhan. Tuhan mau membebaskan atau melepaskan umatnya Israel dari keadaan itu. Tuhan melalui Nabi Musa dan Harun memerintahkan agar setiap keluarga demi keluarga orang Israel untuk menyembelih domba atau kambing pada waktu senja, di mana pada saat itu Tuhan mau membebaskan mereka. Domba atau kambing tersebut harus jantan, berumur setahun, dan tidak ada cacat atau celanya. Setelah domba atau kambing tersebut disembelih, maka diperintahkan Tuhan agar darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu setiap rumah di mana orang Israel tinggal dan memakan dagingnya yang dipanggang. Darah itu menjadi tanda pada rumah-rumah orang Israel, sehingga Tuhan tidak memusnahkan dengan tulahnya dan melewati setiap rumah-rumah di Mesir yang ada darah domba atau kambing tersebut pada saat malam, di mana Tuhan menulahi Mesir dan melepaskan orang-orang Israel atau menyelamatkan umatnya. Musa berkata menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan kita. Intisari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Arti Paskah dalam perjanjian baru adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk melepaskan, membebaskan, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu setiap orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus, dan menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya. Mengapa demikian? Karena itulah ketentuan dari Allah sendiri. Seperti Paskah di perjanjian lama adalah atas kehendak Allah, demikian juga Yesus menjadi korban keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dari kebinasaan akibat hukuman karena dosa-dosa, baik dosa yang diwariskan dari Adam maupun dosa oleh perbuatannya sendiri. Allah telah menentukan, yang pertama, Allah berkenan kepada anak tunggalnya Yesus Kristus dan berfirman agar semua orang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang kedua, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau di perjanjian lama dengan darah domba atau kambing, di perjanjian baru untuk pengampunan dosa adalah
oleh darah Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ketiga, Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang disembelih untuk keselamatan umat Tuhan. Oleh sebab itu darah Yesus menyucikan setiap orang yang percaya kepadanya dari segala dosa. Dan ketika bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Yang keempat, maka keselamatan ke surga yang kekal hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus berkorban dan mengeluarkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia sesuai ketetapan dan kehendak Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, amin, amin.